Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Maulana Putra Hidayat dari SMK Negeri Kabuh. Saya akan menyelesaikan tugas manajemen laboratorium komputer pada BIMTEK Kepala Laboratorium UPI. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Feon. Nah, Feon di sini adalah aplikasi manajemen laboratorium, di mana aplikasi ini bisa memonitoring komputer yang ingin kita monitoring. Jadi kita bisa melihat menyimak komputer lain atau klien lain dari komputer master dengan cara menginstal aplikasi Feon. Nah, kemudian ada persiapan download. Di sini ada, jika kita ingin mendownload aplikasi Feon, kita bisa langsung masuk ke Feon, atau nanti jika Bapak Ibu menginginkan aplikasi Feon, nanti bisa saya kirimkan linknya menggunakan di deskripsi YouTube ini ya. Nah, kemudian Bapak Ibu juga harus tahu Windows komputer atau laptop Bapak Ibu itu menggunakan Windows 64 bit atau 32 bit. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat spesifikasi dari hardware yang dimiliki oleh komputer atau laptop Bapak Ibu. Minimal setidaknya RAM-nya harus 2 GB dan Feon Master itu memerlukan 20-30 MB per komputer klien. Sangat disarankan, nanti bergantung dengan resolusi resolusi layar klien. Nah, Windows yang bisa digunakan di sini adalah Windows 10, 11 dan seterusnya. Sedangkan Windows yang 10 ke bawah, 8, 7 itu nanti ada aplikasi yang berbeda, cuman sama seperti ini. Cuman aplikasinya nanti menggunakan aplikasi yang berbeda. Nanti saya cantumkan di deskripsi video YouTube. Nah, ada 5 tahapan monitoring. Nah, di sini yang pertama adalah kita bisa menginstal Feon di komputer master. Jadi kita minimal, kalau kita ingin menggunakan Feon ini harus ada minimal 2 komputer. Yang pertama kita gunakan sebagai komputer master, jadi masternya. Kemudian yang kedua kita bisa menginstal Feon di komputer klien. Kemudian di komputer master nanti kita bisa mengkonfigurasinya komputer master. Di klien nanti juga kita perlu mengkonfigurasi komputer klien, karena tahapan dan instalasinya berbeda antara klien dan master ini. Baru kemudian tahapan yang terakhir, penggunaan Feon ini kita bisa monitoring dan kontrol untuk dari master ke kliennya. Oke. Nah, pustaka ini saya mendapatkan dari Pak Jajang. Cara menginstal ini saya menggunakan dari Pak Jajang dan dari feon.com penjelasan bagaimana cara menginstalasi dan menggunakan Feon. Oke. Nah, baik, saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi klien terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Nah, ini ada konfigurasi klien ya, sorry. Kita buka Feon. Oke, yang pertama ini untuk saya ingin menjelaskan untuk yang bagian master terlebih dahulu ya. Jadi komputer master yang pertama kita bisa klik general di sini. Lalu kemudian di metode ini nanti kita harus menggantinya menjadi key file authentication. Nah, kemudian langkah yang kedua, klik gambar kunci ini, Authentication Key ini, lalu kemudian ketikkan namanya. Nah, karena di sini, jadi kalau kita klik gitu ya, nanti baru klik namanya. Karena nama saya adalah Cindy, saya pakai namanya adalah Cindy. Kemudian dari situ
Setelah kita mengklik namanya, baru kemudian kita klik OK. Lalu kemudian sepasang key nanti akan terbentuk seperti ini. Yang satu privat, yang satu adalah publik ini. Lalu kemudian yang selanjutnya, yang publik ini nanti bisa kita klik. Lalu kemudian kita klik yang ekspor key ini. Kemudian setelah itu baru kita simpan ke flash disk atau bisa disimpan di file laptop terlebih dahulu. Baru kemudian kita bisa klik OK, lalu kemudian kita bisa klik lokasi dan komputer ini. Baru nanti di sini muncul Lab Cindy. Karena saya tadi memberi nama Lab Cindy, maka nanti akan muncul Lab Cindy di sini. Kita bisa double klik di sini. Klik tanda panah di sini, tanda plus di sini dulu, baru nanti akan double klik di sini Lab Cindy-nya. Lalu kemudian masukkan nama labnya. Nah, nanti nama labnya bisa kita gunakan Lab Cindy sesuai Bapak Ibu semua. Sesuai keinginan Bapak Ibu semua. Nah, kemudian kita bisa masuk ke library, kemudian kita bisa masuk ke bagian library perpustakaan mana ya? Oh, ini. Kemudian kita bisa klik kanan. Kemudian kita di komputer ini ya, bisa kita properties. Lalu kemudian nanti akan muncul spek seperti ini. Nah, nanti namanya ini bisa kita copy paste. Baru nanti kita masukkan ke sini. Ke sini. Jadi namanya nanti dimasukkan ke sini. Harus sama dengan nama kliennya ya nanti. Nah, ini untuk menambahkan kliennya ya. Nah, lalu kemudian tinggal kita di host address ini kita tinggal copy dan kemudian kita mempastenya di sini. Kemudian klik apply di sini di bawah ini. Baru kemudian nanti akan muncul klik yes. Nah, sudah seperti itu. Lalu kemudian saya ingin menjelaskan bagaimana cara menggunakan komputer klien. Nah, pada komputer klien di sini di general hampir sama ya. General, kemudian di sini metodenya kita ganti dengan key file authentication, kemudian kita gambar kunci ini. Kemudian kita klik, lalu kemudian kita import key. Import key berarti nanti kita harus mengimpor aplikasi yang tadi sudah dikirim dari file master. Nah, lalu kemudian kita klik OK, lalu kemudian klik OK lagi, sehingga nanti akan ada public key yang terpasang di situ. Baru nanti klik lokasi dan komputer, ini karena klien ya, maka nanti akan muncul Lab Cindy. Nah, nanti tinggal ditambah di sini, kemudian di sini nanti di double klik, nanti akan muncul Lab Cindy. Masukkan nama lab yang sesuai dengan nama lab di komputer master, berarti Lab Cindy ya, Lab Cindy sama. Kemudian klik apply di sini, kemudian yes. Nah, sudah selesai seperti itu. Maka kemudian kita masuk pada file masternya. Ini adalah file masternya, gambaran dari file masternya. Di sini kita bisa melihat bahwa ini adalah gambar komputer yang komputer klien yang kita pantau. Nah, ini saya jalankan yang komputer kliennya. Nah, ini misalkan kita tambahkan tab baru di sini, nah muncul seperti itu. Lalu kemudian kalau kita close di sini, bisa kita close di sini. Nah, saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di Xeon Master ini. Jadi fitur-fitur yang ada di Xeon Master ini ada monitoring, kemudian ada demo, kemudian ada log, kemudian ada remote view, remote control, dan lain sebagainya.
Oke, yang pertama, fitur monitoring di sini. Fitur monitoring di sini fungsinya untuk memantau layar klien secara real time. Kemudian kalau demo di sini kita bisa berfungsi untuk berbagi layar. Jadi layar yang ada di laptop master ini nanti akan dibagikan ke laptop klien. Nah, ini nanti bisa kita klik sehingga nanti di klien nanti akan muncul sama persis seperti di komputer master. Kemudian fungsi log di sini adalah untuk mengunci. Fungsi log di sini untuk mengunci klien, komputer klien. Kemudian remote view di sini. Ini saya kunci ya, keliru saya klik. Kemudian remote view ini fungsinya untuk mengendalikan komputer klien itu dari komputer master, namun nanti perubahannya tidak tampil pada komputer user. Lalu kemudian kita masuk ke sebelahnya, remote control, ini fungsinya untuk mengendalikan komputer user atau komputer klien itu dari komputer master secara real time. Kemudian power on ini fungsinya untuk menyalakan komputer, cuman ini biasanya bisa digunakan kalau kita menggunakan kabelan. Tapi kalau kita menggunakan WiFi internet jelas tidak bisa karena komputer klien itu kan masih belum tersambung dengan WiFi tentunya. Kemudian reboot. Reboot ini fungsinya untuk menyalakan ulang atau restart komputer klien dari komputer master. Jadi kalau kita klik ini maka komputer kliennya nanti akan merestart. Kalau ini nanti akan mematikan komputer kliennya. Kemudian login ini fungsinya untuk masuk ke dalam sistem komputer klien menggunakan username dan password. Kemudian test message ini misalkan ada ujian, kemudian kita melihat ada anak yang ramai, kita bisa menuliskan pesan jangan ramai. Nah, itu nanti akan muncul di komputer kliennya. Kemudian start aplikasi ini nanti untuk membuka aplikasi yang ingin kita buka dari komputer master ke komputer klien. Kemudian kalau open website ini nanti kita bisa membuka apa? Misalkan Google. Ya, maka nanti di komputer klien itu akan muncul Google di sini. Nah, ini. Kemudian kalau file transfer ini nanti kita bisa mentransfer file apa, foto, video, dan lain sebagainya ke komputer klien. Kemudian kalau screenshot ini nanti kita bisa men-screenshot komputer kliennya. Nanti munculnya adalah di sini, Bapak Ibu. Nah, ini adalah beberapa. Nah, kalau log ini tadi fungsinya untuk mengunci. Jadi nanti di komputer klien akan terkunci. Baik, demikian demonstrasi bagaimana cara menggunakan Xeon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.